Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu la haula wala quwwata illa billah. Seluruh hadirin peserta di Pak Akbar PAC Pakayat Kasimbon yang insya Allah dirahmati Allah. Sebetulnya saya itu belum pantas kalau harus mengisi acara semacam ini, karena sebenarnya belum pantas gitu. Jadi selain ilmunya masih minim gitu, di Bayu itu banyak yang lebih top daripada saya, yang mungkin beberapa ada di dalam musola itu. Jadi sebetulnya saya itu tidak pantas kalau harus mengisi acara semacam ini dengan yang wawasan saya yang masih sempit, ilmu saya yang masih kurang, tapi karena kemarin itu dipaksa gitu. Jadi mau nggak mau ya harus terpaksa untuk mengisi acara ini. Jadi kalau bapak ibu, ibu-ibu jadi kalau karena terbiasa manggilnya bapak dan ibu tadi gitu. Jadi harus sudah terbiasa. Jadi kalau panjenengan biasanya di acara seperti ini itu yang mengisi adalah kiai-kiai atau ustadz-ustadz top di wilayah Kasimbon, maka hari ini ekspektasi itu atau harapan itu harus diturunkan sedikit ya, atau diturunkan lebih banyak mungkin. Jadi kalau saya dibanding dengan para ustadz-ustadz yang ada di Kasimbon atau yang mungkin ada di Bayung saja, itu perbandingannya mungkin kayak langit sama sumur asap ya. Jadi sangat jauh sekali. Dan tidak tahu ketua ranting Bayung tiba-tiba datang ke rumah kok ujung-ujung saya yang harus mengisi. Padahal di sini itu banyak sekali ustadz-ustadz atau kiai yang lebih kompeten daripada saya. Kemudian nanti saya berkomunikasinya menggunakan bahasa Indonesia, bukan karena saya tidak menghargai budaya bahasa Jawa, tetapi tataran bahasa Jawa saya itu hanya sebatas ngomong. Jadi khawatirnya kalau saya pakai bahasa Jawa, saya kurang mampu menghormati panjenengan semuanya, karena saya hanya bisa nyambung ya hae gitu saja. Tidak bisa kalau kromo ini bahasa yang harus. Terlebih dalam kegiatan kita sehari-hari atau kegiatan saya sehari-hari itu pakai bahasa Indonesia, sehingga ya kemampuan bahasa Jawanya akhirnya seperti itu. Jangankan dengan panjenengan, dengan ibu saya saja saya nggak pernah pakai bosok-bosok. Itu adalah contoh yang sangat buruk ini. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu kan ketua ranting ke rumah menyampaikan, Pak Ustaz, besok hari Minggu mohon mengisi acara mau Hasanah gitu. Mau Hasanah di Pakayat. Waduh, kok saya yang lain sampun tinggal dengan katanya harus mendengar ya. Saya akhirnya diskusi sebentar, kita sepakati tema yang mau kita bahas apa sih sebetulnya ya, karena masih nuansa sawal, nuansa hidup itu ya bahas saja tentang halal bihalal. Oke lah gitu. Ternyata setelah saya lihat kalender, hari ini itu sudah masuk bulan Zulqa'dah. Kalau saya mau bahas halal bihalal kalau sudah lewat sawal, mau saya bahas ya sudahlah, kita cari yang relate saja atau yang nyambung saja dengan nuansa sawal. Jadi hari ini saya mau bahas tema tentang silaturahim, dan mungkin esensi silaturahim ini sudah mulai pudar di kalangan kita. Jadi kita sudah mulai melupakan apa sih arti penting dari silaturahim tersebut. Kalau kita lihat anatomi bahasa dari silaturahim, silaturahim itu terdiri dari dua kata, yakni silah atau silatu dan rohim. Silah artinya terhubung atau terkoneksi, atau mungkin juga bisa kita artikan dengan ikatan yang sangat kuat, di mana ikatan itu tidak bisa diputuskan dengan mudah. Nah itu silaturahim, silah atau silatu. Yang satu akar dengan kata ini adalah salah satu ibadah yang tiap hari kita lakukan, yakni sholat. Dari sholat dengan sila atau silatu itu dan masih dalam akar bahasa yang sama. Makanya seseorang yang sholatnya baik, yang sholatnya sempurna, maka dia akan selalu bidzikrillah, dia akan selalu ingat kepada Allah, karena dia selalu terhubung, dia akan selalu terkoneksi secara rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia akan selalu ingat, baik duduk, berdiri maupun sedang berbaring, dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sholatnya baik sehingga dia terkoneksi dengan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun pekerjaan yang dia lakukan, dia tidak akan pernah curang, dia tidak akan pernah zalim kepada orang lain. Nah, satu akar bahasa dengan silah adalah sholat yang kita lakukan setiap hari. Siapa yang bilang kalau kita sholat kita baik, kita akan terkoneksi dengan Allah? Yang mengatakan adalah Allah sendiri, yakni dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi orang-orang yang sholatnya baik, insya Allah dia akan terkoneksi dengan Allah yang baik, maka dalam keadaan apapun dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu kata silah atau silatu. Sedangkan rahim artinya bisa kita artikan kasih sayang, atau bisa juga kita artikan dengan rahim, di mana kita dulu pernah tumbuh dan berkembang di dalam rahim seorang ibu. Semua di sini kan dulu pernah merasakan hal yang sama, dan ketika di fase kandungan atau dalam kandungan, kita semua berada pada rahim ibu. Ada yang tidak berkembang di rahim ibunya? Tidak kan gitu? Nah, ada. Jadi semuanya pasti berkembang atau tumbuh dan berkembang di dalam rahim ibu. Nah, kalau kita artikan dua kata ini, maka secara garis lurus kita artikan silaturahim adalah kita semua terhubung dalam satu rahim. Kok kayaknya nggak nyambung gitu. Ibu saya beda, ibu panjenengan juga pasti beda. Tetapi kalau kita tarik satu garis, kita semua sebetulnya terhubung dengan satu rahim. Rahimnya sinten? Ibu Hawa. Kecuali kalau panjenengan menganggap teori evolusi miliknya Darwin. Pernah dengar teori evolusi miliknya Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari yakin Darwin mengatakan manusia berasal dari tanah? Darwin mengatakan, atau Charles Darwin itu punya teori yang namanya dinamakan dengan teori evolusi. Jadi dia mengatakan manusia itu berasal dari kera. Kita sebagai muslim harus membantah teori itu. Kita harus percaya bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam yang diturunkan Allah dari surga, akhirnya beranak pinak menjadi kita hari ini. Jadi kita harus menolak teori evolusi Darwin. Kalau itu Islam ini tidak sesuai dengan sains, tidak sesuai dengan ilmuwan yang sudah dikemukakan oleh para ilmuwan. Karena itu loh. Berarti teori Darwin kan kita anggap sebagai teori yang ilmiah. Kok Islam membantahnya? Katanya Islam itu sesuai dengan logika berpikir manusia. Nah, oleh karena itu harapan saya Pak Ayat atau mungkin itu atau IPPNU, di mana terdiri anggotanya adalah anak-anak muda yang masih kritis, proses berpikirnya masih bagus. Ayo buat kajian-kajian di mana kajian-kajian ini berhubungan dengan pola berpikir mereka, sehingga apa yang ada di pikiran mereka tidak mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif. Mumpung masih muda, kalau sudah berkeluarga, kita sudah mau ngapain itu. Kalau saya itu kadang boleh anaknya rewel terus kan gitu. Jadi kalau masih muda, masih punya waktu yang luas, ayo buatlah kajian-kajian seperti Islam dengan sains. Kita percaya Nabi Adam, kita kan harus mengimani bahwa manusia pertama itu Nabi Adam. Tapi Darwin mengatakan manusia itu berasal dari atau satu kerabat dengan kera. Jadi evolusinya itu dari kera yang merangkak, kemudian berjalan bungkuk, kemudian berjalan tegak. Mereka percaya kalau manusia berasal dari itu. Nah, kita sebagai muslim harus bantah teori itu. Karena manusia pertama adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi kalau kita tarik garis, kita sebetulnya terhubung dengan satu rahim, yakni rahim dari Ibu Hawa. Dan jangan sampai kita mengiyakan atau mengamini atau membenarkan apa yang disebut oleh Darwin bahwa manusia itu berasal dari kera. Harus dibantah itu. Tapi sih secara pribadi, ini secara pribadi loh, jangan diperluas. Secara pribadi, ya mungkin ada benarnya sih manusia itu sekerabat dengan kera itu. Kalau kita punya foto atau orang dengan kera itu, mohon maaf gitu. Kita tempel, kemudian kita lihat dari jarak agak jauh kan, hampir mirip. Itu kan hampir mirip.
jalannya mirip, dia juga nongkrong, kadang juga sama-sama petangnya, sama apapun kan mirip semuanya gitu kan. Kan betul kan gitu. Kalau kita lihat keras sama manusia itu kok anaknya ini mirip-mirip gitu kan. Cuma bedanya satu itu. Bedanya bedes, maaf gitu. Bedanya bedes kera, bedes itu dengan manusia itu cuma satu. Mau kira-kira. Mau kira-kira. Ternyata bedanya sama satu yaitu sholat. Dengan nanti semua bedes sholat, tiba-tiba datang ke musola, datang ke masjid, padahal mirip manusia. Ya cangkrung, ya nongkrong, ya petang kadang dia. Tapi dia tidak tahu, nggak mau sholat, nggak mau melakukan ibadah yang diberitakan Rasul. Padahal mirip manusia itu. Nah, dengan semua makhluk Allah SWT itu mirip Allah. Ya kan ya. Jadi kalau padahal mirip. Tapi ini di luar konteks teori. Saya secara pribadi membantah teorinya Darwin. Tapi kalau menganggap mirip ya memang kayak gitu. Bedanya cuma satu wow. Dengan pilih semua beda dari manusia, wong kali manusia ini kali berbes ini wow. Kemudian kalau nanti semua berbes merol ke masjid, wudhu, ambil wudhu, sholat dan tidak pernah. Padahal kebiasaannya kan sama. Nongkrong, beberapa yang kita lakukan mungkin juga rasa-rasanya tapi bedanya cuma satu. Bedes itu mau benar sholat, makanya dengan semua kata makhluk mirip manusia, mirip wong kok gak tahu sholat gak lesu gitu. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi kalau kita tarik satu garis, sebetulnya kita semua itu terhubung dengan satu rahim, yakni rahim dari Ibu Hawa. Jadi apalagi yang perlu kita sombongkan? Bapak kita sama, ibu kita sama, kejadian kita juga sama. Kita hari ini berjalan di atas tanah. Awalnya kita terbuat dari tanah, dan suatu hari nanti kita akan diukur di dalam tanah dan kembali menjadi tanah. Terus kemudian apa yang akan kita sombongkan sekarang? Pencapaian-pencapaian kita ini sudah cukup untuk kita gunakan sebagai introspeksi diri kita, bahwa kita setiap hari harus berproses menjadi lebih baik, tapi tidak perlu kita sombongkan dengan si A, si B, karena pencapaian kita, karena lawan itu kita adalah kita harus melawan, kita harus mampu melampaui capaian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada sebuah ungkapan bahwa seorang muslim yang baik adalah yang hari ini lebih baik, atau muslim yang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Jadi itu hanya untuk membandingkan diri kita sendiri, tak perlu capaian-capaian itu kita sombongkan untuk orang lain. Oleh karena itu, kalau silaturahim ya nggak usah pilih-pilih. Kita itu kalau silaturahim ke kepala desa baik sih, tetapi ke tetangga kita yang mohon maaf yang lebih status sosialnya di bawah kita, paling asal-asal ada yang mau. Jadi sebagaimana kita kan proses kejadiannya sama, bapak ibunya sama, ada yang sini merasa enggak saya dari teranda kan gitu. Ya kan semuanya mengakui bahwa bapak ibunya adalah Nabi Adam dan Ibu Hawa, kan gitu kan gitu. Nah semuanya sama, kok masih menyombongkan apa yang dia miliki, kan tidak pantas kan. Jadi kalau silaturahim ya jangan pilih-pilih, baik tetangga kita yang mana ya sudah kita harus jalin silaturahim dengan baik. Konsep ajaran Islam 40 tetangga kita depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 ke kanan, itu adalah tetangga kita yang kita harus selalu jaga baik hubungan silaturahimnya. Kenapa sih harus kita jaga silaturahimnya dengan baik? Karena tidak pantas masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Saya ulangi, mengapa harus kita jaga silaturahim ini dengan baik? Karena tidak pantas masuk ke surga orang yang suka memutus tali silaturahim. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan Rasul, bukan saya.
Hadis Rasul sahih di Bukhari dan Muslim, siapapun yang memutuskan tali silaturahim maka tidak pantas dia berada di surga. Nah, ini hikmah pentingnya silaturahim. Jadi kita harus jaga silaturahim itu. Ya mungkin salah satu hikmah terbesar silaturahim mungkin sudah familiar dengan kita, yakni siapapun yang suka atau senang silaturahim, insya Allah Allah akan memanjangkan umurnya dan melancarkan rezekinya. Tadi sempat saya dengar sedih Ansor itu ya Ansor kok seperti ini ya, karena lobbynya ya mungkin itu karena silaturahim yang dilakukan oleh pihak Ansor luar biasa. Kita harus contoh yang seperti itu. Jadi salah satu manfaat silaturahim salah satunya seperti itu. Apakah pertemuan seperti ini juga berarti silaturahim? Betul, iya. Pertemuan seperti ini itu ya silaturahim. Majelis zikir, membaca berjanji, sholawat rebana, apa lagi kasih tadi apa yang kita lakukan itu juga silaturahim, cuma sampulnya saja yang beda. Sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu juga silaturahim. Jadi kita harus perbanyak silaturahim itu. Loh, kalau ada pinang, kira-kira silaturahim atau bukan? Kalau bukan, jeleknya di mana sih baca pinang? Mungkarnya di mana sih? Silaturahim itu artinya kumpul-kumpul, tetapi tidak semua kumpul itu silaturahim. Baca pinang ya mungkin silaturahim selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Pak, kalau panjat pinang itu biasanya sambil minum itu lah. Nah, kalau sudah seperti itu berarti sudah kemungkarannya. Jadi kalau mungkar, acara kumpul-kumpulnya bagus, tapi isi di dalamnya mungkar, maka ya hasilnya mungkar juga atau jelek juga, akan mendatangkan mudarat. Jadi sebetulnya acara seperti ini, membaca yasin, tahlil, hibah dan sebagainya, kumpul-kumpul bersama, itu semua juga silaturahim. Nah, kita harus perbanyak majelis-majelis yang seperti itu, majelis-majelis kajian agama, kita harus perbanyak. Masa majelis-majelis yang mungkar tumbuh subur di lingkungan sekitar kita, tapi majelis-majelis yang halal malah justru mati, kan aneh. Majelis yang mungkar itu nggak usah diundang, mereka kumpul sendiri, urunan sendiri, kemudian ya seperti itu. Mereka itu tumbuh subur di lingkungan, setiap ada acara apapun pasti tumbuh, pasti ada. Loh, kita yang majelis baik, majelis halal, majelis ilmu justru malah mati, kan aneh. Harusnya kan dibalik, majelis mungkar harus kita habisi, justru majelis ilmu seperti ini harus kita tumbuh kembangkan. Tapi di masyarakat kita, seperti yang kan, saya mau nyebut majelis mungkar itu apa saja khawatir kalau tidak seneng. Jadi juga sebenarnya bahkan majelis mungkar di sekitar kita ini kan luar biasa, tumbuhnya luar biasa sudah. Tapi majelis ilmu justru malah habis, malah mati, betul gitu. Padahal ya kita harusnya itu majelis ilmu ini harus kita tumbuh kembangkan, kita harus perbanyak. Apalagi sebenarnya sudah disampaikan, apalagi yang masih muda-muda, ini masih punya kemampuan, masih punya waktu, masih punya berpikir yang cepat, ya harus buat majelis halalnya banyak. Jangan majelis mungkarnya yang tumbuh, majelis halalnya mati. Nih, betul ya? Tentang ini dengan ngoten. Kamu pulang di hotel. Masya Allah, subhanallah. Terus hadirin yang insya Allah dirahmati Allah. Jadi hikmah lain dari silaturahim adalah yang sudah kita bahas tadi, kalau memutuskan silaturahim maka kita tidak pantas berada di surga. Walaupun panjenengan punya amal yang sangat banyak, walaupun tadarus kita luar biasa, sholat kita sudah top, paling atas segala-galanya, ternyata hobinya adalah tukang melatun, tukang memutuskan tali silaturahim,
Duh, kata Nabi tidak pantas berada di surga orang-orang semacam ini. Maka selesai ini siapapun yang kemarin merasa terdolimi oleh orang lain, merasa sudah putus tali silaturahim, ayo kita sambung kembali silaturahim yang sempat putus. Jadi karena menyambung silaturahim, insya Allah pahalanya sangat luar biasa. Karena pahalanya adalah surga. Maksud dirinya nggak mau suatu hari nanti dikembalikan ke surga, kan mau tadi. Jadi kita semua yang akan berharap masuk surganya bareng-bareng. Jangan sampai salah satu teman kita nanti nyasar ke neraka. Kita harus ngaji bareng-bareng, datang ke kegiatan keagamaan bareng-bareng, masuk surganya juga harus bareng-bareng. Jangan sampai nanti justru kita malah teman kita nyasar ke neraka. Terus misalnya, Pak, di tetangga saya itu muslim, Pak, tapi melakukan maksiat. Ini kira-kira kalau saya tegur, nanti tali silaturahimnya akan putus. Tidak saya tegur, kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Terus enaknya di mana? Mana yang harus kita dahulukan? Sungkan biar silaturahimnya tetap jalan, apa amar ma'ruf nahi munkarnya yang harus kita kerjakan? Ternyata seluruh ulama itu berpendapat ya amar ma'rufnya yang harus dikerjakan. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus kita dahulukan. Apakah gampang? Nggih mboten. Sakniki coba dengan ada kemaksiatan, ada keburukan, dengan nasihati terus rame tasnya rasa produksi oleh diri aku nangin tak nolak awakmu pasti itu betul ya. Ketika misal mohon maaf, misal anaknya itu pacaran kan jelas zina kan ya, betul kan ya. Kita nggak boleh seorang perempuan itu berjalan bareng seorang dengan laki-laki berduaan tanpa mahramnya, kan haram, kan sudah termasuk zina. Tapi coba dengan datang ke rumahnya ngandani orang tuanya atau ibunya, yuk anakmu mau tarik tangan, kan itu zina. Coba dengan pasti akan kena celatu. Orang sama urusan anakku, bukan anakku dewi. Pas pacaran bangga, orang sama urusan mangan gak mau lalu pasti gitu kan ya, betul. Padahal Bu, konsep hidup kita itu sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Surat apa ini? Demi waktu atau demi masa, seluruh manusia, semua manusia dalam keadaan merugi kecuali satu, orang beriman, dua, orang yang pertama soleh, ketiga menasihati dalam kebaikan, keempat menasihati dalam kesabaran. Konsepnya itu suruh nasihati, suruh amar ma'ruf nahi munkar. Kita memang harus amar ma'ruf nahi munkar, bukan menjaga silaturahim didahulukan, tapi harus amar ma'ruf nahi munkar. Tapi apa gampang? Jelas dicantum gimana? Gitu kan? Nah, makanya karena itu pahalanya surga, tapi ini jelas kelakuannya di satu barang gitu. Padahal konsep hidup kita itu jelas, kita harus saling menasihati. Kalau saya yang salah, harapannya panjenengan harus menasihati. Kalau panjenengan yang salah, maka yang lain juga harus menasihati yang salah. Kita harus latih, hati kita harus peka, sehingga ketika hati kita peka, setiap kebenaran yang datang insya Allah akan meluluhkan hati kita. Jangan sampai hati kita keras. Hari ini itu kita harus belajar cuek. Ketika melihat orang lain melakukan kemungkaran, kita harus diam. Kenapa? Karena kalau kita ngomong pasti rame, padahal jelas itu mungkar. Mereka juga tahu harusnya bahwa itu mungkar, tapi coba dengan ngomong pasti rame. Nah, oleh karena itu ya kita harus semaksimal yang kita bisa lakukan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah jaga keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita nanti terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Kita harus bentengi keluarga kita menjadi keluarga yang terbaik, sehingga kalau satu kampung itu seluruh keluarganya baik, saya yakin akan membantu
komunitas, akan membentuk satu desa yang pasti juga akan terbaik. Jadi kita harus konsentrasi, keluarga kita harus jadi yang terbaik, keluarga kita harus jadi contoh perilaku muslim yang terbaik. Jadi ketika ada orang lain menasihati kita dan kita anggap itu benar, ya sudah, kita terima kebenaran itu. Jangan sampai hati kita keras sehingga ketika kebenaran itu datang, hati kita menolak kebenaran itu. Nah, kategori seperti ini kan menjadikan kita orang sombong. Ketika datang kebenaran, kita tolak kebenaran tersebut. Jangan sampai kita seperti itu. Naudzubillah. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk doa nanti saya pasrahkan kepada Pak Ali atau Gus Rohman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya itu tidak pantas harus ngomong di depan seperti ini. Di sini itu masih banyak yang apa ya, yang di atas saya. Ada Gus Rohman, ada Pak Ali dan lain sebagainya. Itu harusnya ya beliau yang harusnya berada di tempat ini. Tapi nggak tahu, ketua nanti tiba-tiba datang ke rumah, harus saya harus terpaksa ini. Sehingga kesini itu juga, beban berat. Oh, saya sendiri juga belum pantas jadi contoh, tapi kalau sudah nuturi, ini kan berat. Tapi ya tadi kita harus sepakat bahwa hidup kita harus saling menasihati. Kalau saya salah, dengan harus ingatkan saya, walaupun mungkin rasanya sakit, tapi kita harus terima bahwa yang benar harus benar, yang salah harus tetap salah. Jadi jangan dilihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Jadi kalau saya salah, mohon jenengan harus ingatkan saya. Kalau jenengan yang salah, ketika datang nasihat dari teman atau dari yang manapun, jenengan harus terima bahwa memang itu adalah kebenaran yang harus kita perbaiki. Ingat, kita harus masuk surganya bareng-bareng. Jangan sampai salah satu dari kita nyasar dan neraka. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah memudahkan kita menjaga tali silaturahim dan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.